Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian pada kitab Mukhtasar Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Kita sudah membaca Al-Faslu Tsani fi Adabil Talib ma'a syaikhihi wa qudwatihi. Pasal yang kedua yang menjelaskan tentang adab seorang santri atau santriwati ketika bersama gurunya dan tauladannya. Nah, sekarang kita sampai kepada al-mabhatsu ats-tsani. Al-mabhatsul awal, pembahasan pertama sudah kita bahas. Insyaallah sekarang kita bahas al-mabhatsus tsani. Nah, perhatikan dengan baik. Kemudian fahami al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua. Al-inqiyadu lisyaikhi wat taqarrubu ila Allah bi khidmatihi. Pembahasan yang kedua, al-inqiyadu lisyaikhi, tunduk dan patuh kepada guru. Jadi seorang santri hendaklah patuh, hendaklah tunduk kepada gurunya. Wattaqarrub ilallah bi khidmati, dan ia mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat, dengan melayani gurunya. Nah, jadi seorang santri dan santriwati, seorang siswa dan siswi, hendaklah dia tunduk kepada gurunya dan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan kita berkhidmat atau melayani guru. Qala al-muallif rahimahullah, ala talib an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Wajib atau seorang siswa harus tunduk kepada gurunya, patuh kepada gurunya, fi umurihi, dalam semua urusannya, karena guru lebih paham dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat. Maka kita hendaknya ketika kita ada masalah atau ada urusan, hendaklah kita bertanya kepada guru dan kita patuh, tunduk apa yang disampaikan oleh guru fi umurihi, dalam semua urusannya. Wala yakhruj an ra'yihi wa tadbirihi. Seorang santri dan santriwati la yakhruj an ra'yi, jangan pernah keluar, jangan pernah berpaling dari pandangan, dari pendapat, wa tadbirihi, dan pengaturan gurunya. Nah, jadi kalau memang gurunya sudah menyampaikan seperti ini pendapatnya, ini pandangannya, oh ini pengaturannya, maka jangan pernah berpaling dan keluar dari hal tersebut. Bal yakuna ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir. Hendaknya seorang santri dan santriwati ketika bersama gurunya itu sama persis seperti seorang yang sakit ketika berada di hadapan seorang dokter yang ahli. Nah, orang yang sakit, al-marid ma'at tabibil mahir, ketika dia berobat mendatangi dokter yang mahir, yang ahli, spesial. Ketika diarahkan bahwasanya penyakitnya seperti ini, tindakannya seperti ini, obatnya seperti ini. Jadi jangan pernah berpaling atau jangan pernah keluar dari aturan yang telah diberikan oleh dokter tersebut. Dosisnya 2 kali sehari. Jangan sampai kalian minum 4 kali atau 6 kali sehari. Oh, ini kan obat. Semakin banyak semakin
semakin baik. Bukan seperti itu. Justru semakin banyak kelebihan dosisnya akan menyebabkan kematian. Maka ikuti seorang yang sakit, seorang pasien, maka ikuti petunjuk dari dokter yang ahli. Nah, seorang santri dan santriwati hendaklah ketika bersama gurunya seperti orang yang sakit ketika berada di hadapan atau ketika bersama dokter yang ahli. Sayushawiruhu fima yaqsiduhu, maka hendaklah dia minta pendapat. Yushawirahu, minta pendapat atau diskusi atau musyawarah dalam hal-hal yang ia ingin lakukan. Kira-kira kalau saya kesini bagaimana? Kira-kira kalau saya begini boleh enggak? Kira-kira kalau saya melakukan hal ini bagus enggak untuk dunia dan akhirat saya? Maka seorang santri harus seperti itu. Jika kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena guru itu lebih faham mana yang lebih baik dan mana yang memudaratkan santri maupun santriwatinya. Dan seorang guru tidak mungkin akan memberikan nasihat yang mencelakai muridnya. Nah, seperti dalam hadis bahwasanya salah satu bentuk kecintaan kita atau kesempurnaan iman kita, kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi seseorang tidak akan sempurna keimanannya, sehingga ia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk diri. Kalau dia ingin masuk surga, maka dia ingin orang lain masuk surga. Apalagi ini muridnya. Maka mintalah pandangan, pendapat, musyawarah terhadap apa yang ingin ia lakukan. Wa yataharra ridahu, dan hendaklah dia berusaha mencari ridhonya. Bukan justru berusaha buat guru itu marah atau membuat guru itu capek, kelelahan atau susah, sakit hati. Jadi seorang santri dan santriwati berusaha bagaimana ia mencari keridhaan gurunya fima ya'tamiduhu, atas apa yang ia jalankan. Jadi apa yang ia jalankan, dia berusaha mencari atau mendapatkan ridho dari gurunya. Wa yubaligha fi hurmatihi, dan semaksimal mungkin, yubalik, sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin fi hurmatihi, dalam memuliakan dan menghormatinya. Wa yataqarraba ila Allah ta'ala bi khidmatihi, dan dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan salah satu adalah dengan berkhidmat kepada guru. Nah, jadi berkhidmat itu kebutuhan atau apapun dia membantu. Wa ya'lamu anna dhullahu li syaikhihi izzun, dan perlu dia ketahui bahwasanya merendahnya kepada gurunya, ia merendahkan diri, menghinakan diri kepada gurunya, izzun, itu adalah sebuah kemuliaan. Wa khudu'ahu lahu fakhrun, ketundukannya kepada gurunya sebuah kebanggaan. Nah, makanya kita dulu di pesantren berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba, bahkan kita berusaha mencari siapa yang disuruh. Sangat senang kalau seandainya kita dipanggil oleh guru kita. Dulu tanya Ustaz Junaidi, Ustaz Muzammil, dulu Tanggur Muhadisin gitu. Jadi kita setiap sore ngambil kayu atau rumput untuk makanan kambing guru. Jadi kita kadang berusaha bolak-balik kita berharap dipanggil. Bahkan kalau kita tidak dipanggil, kita merasa apa yang saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan sehingga kok saya tidak pernah dipanggil. Kalau kita sering dipanggil, senang dipanggil oleh guru. Bahkan saya di Jawa
Nah, karena mungkin di sebagian pondok itu dianggap sesuatu yang biasa. Guru saya, Ustadz Asmuji rahimahullah, beliau ini sudah meninggal. Jadi beliau ketika di pondok, karena beliau dulu sekali 2 minggu pulang ke rumahnya. Nah, jadi beliau kalau misalkan cuci mobil, kan yang lain cuek. Ya karena saya sudah terdidik dulu di pondok, biasa bantu guru, biasa bantu dan guru. Saya tawarkan, bahkan beliau senang. Jadi setiap beliau mandikan mobil, saya mau ikut. Nah, seperti itu, karena kita senang membantu atau berkhidmat kepada guru. Wa tawadhu'ahu lahu rif'atun, dan ketundukannya, kerendahan hatinya, kerendahan dirinya kepada gurunya, itu adalah ketinggian. Itu sebuah kemuliaan, ketinggian. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna Syafi'iyya radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, seorang imam besar. Beliau ini imam besar. Kemudian seorang Quraisy, keturunan Quraisy, yaitu keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy. Kemudian beliau adalah imam besar. Utiba ala tawadhu'ihi lil ulama. Pernah Imam Syafi'i ini dikritik. Beliau dikritik karena beliau ini terlalu tawadhu'ihi lil ulama. Beliau ini rendah hati, rendah diri terhadap guru-gurunya. Kemudian beliau dikritik oleh teman-temannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan ungkapan yang sangat masyhur, uhinu lahum nafsi. Apa kata beliau? Saya menghinakan kepada mereka, yaitu kepada guru-guru saya, nafsi, jiwa saya ini. Uhinu lahum nafsi. Saya hinakan, saya rendahkan kepada mereka jiwa ini. Fahum yukrimunaha. Dan mereka sekarang memuliakan jiwa ini. Dulu jiwa ini, diri ini dihinakan, direndahkan di depan gurunya. Tapi sekarang diri ini dimuliakan. Sampai sekarang Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullahu ta'ala anhu, selalu disebut-sebut, selalu didoakan oleh seluruh umat Islam. Dihormati, dimuliakan. Sampai sekarang. Padahal beliau meninggal 1270 tahun yang lalu. Padahal beliau sudah meninggal 1200 tahun yang lalu. Sampai sekarang, kalau kita mungkin kalau sudah meninggal 2 tahun, 10 tahun, sudah tidak disebut lagi namanya. Sudah tidak ada yang mengenal. Imam Syafi'i 1200 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi sampai sekarang buku-bukunya, karya-karyanya, nama-nama beliau tidak pernah luput dari doa, didoakan, rahimahullah, rahimahullah. Nah, seperti itu. Beliau mengatakan, uhinu lahum nafsi. Saya menghinakan diriku, jiwaku kepada mereka. Fahum yukrimunaha. Dan mereka, manusia, memuliakan jiwa ini. Yang dulu pernah dihinakan di hadapan gurunya. Walan tukramun nafsul lati la tuhinuha. Dan tidak akan pernah dimuliakan, lan tuqamun nafsu, jiwa-jiwa tidak akan pernah dimuliakan, allati la tuhinuha, yang tidak pernah direndahkan, tidak pernah ditundukkan di hadapan gurunya. Jadi jiwa kita yang sombong, yang merasa lebih hebat, tidak pernah tunduk, congkak, sombong di hadapan guru, maka jiwa tersebut tidak akan pernah dimuliakan dan dihormati. Wa akhadha ibn Abbas, qala al-muallif rahimahullah, wa akhadha ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau memegang
Padahal ma'ajalalatihi wa martabati. Padahal bagaimana kemuliaan beliau, kehebatan ilmunya, wa martabati, bagaimana kedudukannya. Beliau seorang ulama sahabat. Kemudian beliau adalah sepupu Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan, kehormatan, dengan pangkat, kedudukan yang beliau miliki, tapi beliau tunduk kepada gurunya. Akhadha birikabi Zaid bin Thabit al-Ansari. Beliau memegang apa? Beliau memegang tali kendaraan atau kuda sahabat Thabit bin Zaid bin Thabit al-Ansari. Jadi beliau yang menuntun kuda. Jadi sahabat Zaid bin Thabit berada di atas kuda, dan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau yang menuntun kuda sahabat tersebut. Kemudian waqala, padahal sahabat Zaid bin Thabit ini merasa enggak. Padahal ini adalah siapa? Sepupu keluarga Nabi dan seorang ulama. Tapi karena Ibnu Abbas merasa belajar kepada Zaid bin Thabit, maka beliau mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan. Berarti siapa yang memerintahkan sahabat? Jadi sahabat mengatakan, hakadha umirna. Seperti ini kami diperintahkan. Berarti siapa yang memerintahkan sahabat? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha umirna. Seperti ini kami diperintahkan an naf'ala bi ulama'ina, yaitu kita memperlakukan ulama kita. Jadi beliau merendahkan diri, tunduk. Beliau tidak sungkan, tidak merasa hina ketika beliau memegang kemudian menuntun kendaraan atau kuda sahabat Zaid bin Thabit. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan kepada gurunya Li Khalaf al-Ahmar, kepada gurunya Al-Imam Khalaf al-Ahmar, la aq'udu illa baina yadayk. Wahai imam, saya tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Jadi saya tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Umirna an natawadha'a, karena kami diperintahkan untuk tunduk, rendah hati, patuh, liman nata'allamu minhu, kepada orang yang kita belajar darinya. Jadi beliau duduk di hadapan gurunya, kemudian mengatakan kami diperintahkan untuk tunduk, untuk rendah hati, patuh terhadap orang yang mengajarkan kita ilmu. Nah, makanya mereka menjadi orang besar, menjadi ulama besar, menjadi panutan, menjadi orang hebat, karena mereka tunduk dan patuh kepada gurunya. Wa qala al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam al-Ghazali rahimahullah mengatakan, la yunalul ilmu illa bittawadhu. Tidak akan diperoleh, tidak akan didapati ilmu ini illa bittawadhu, kecuali dengan kita merendah, kecuali dengan kita merendahkan diri kita, dengan merendahkan, menghinakan diri kita, rendah hati, wa ilqa'is sam'i, atau dengan sungguh-sungguh mendengar apa yang disampaikan oleh guru, memasang pendengaran. Kita mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh guru kita. Jadi dua hal yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, pertama kita harus tunduk, tawadhu, rendah hati. Kemudian yang kedua, memasang telinga dengan sungguh-sungguh mendengarkan, kemudian mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini pembahasan yang kedua. Bagaimana sikap seorang siswa, siswi, santri dan santriwati bersama gurunya.
Kemudian kita lanjutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, al-mabhatsu tsalits. Pembahasan yang ketiga, ta'zimu syaikhi fil qalbi wa zahiril hal. Menghormati guru fil qalbi, di dalam hati kita, wa zahiril hal, dan dalam keadaan yang zahir, dalam kondisi nyata. Begini maksudnya. Jadi ta'zimu syaikhi fil qalbi wa zahiril hal. Jadi menghormati guru bukan hanya di depan saja, tapi di belakang dia menjelekkan, menghina, menggibah. Nah, jadi seorang santri dan santriwati harus ta'zimu syaikhi. Dia menghormati gurunya fil qalbi, di dalam hatinya. Artinya di dalam kondisi yang zahir maupun dalam kondisi batin. Jangan pas di depan iya, tapi di belakang dia menjelekkan, dia menghinakan, dia mencela dan menggibahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, an yanzura ila syaikhihi bi'ainil ijlal. Seorang santri dan santriwati hendaklah ketika memandang gurunya dengan pandangan kemuliaan, dengan mata kehormatan. Makanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ketika seorang guru telah jatuh kehormatannya menurut kita di pandangan kita, maka susah kita akan mendapatkan ilmu. Nah, ketika kita menganggap guru ini begini, tidak akan pernah masuk. Sama dengan ketika seseorang yang kita benci menyampaikan sesuatu, kira-kira kita dengar enggak? Orang yang paling kita benci, apapun yang dia sampaikan tidak akan pernah tidak mau kita dengar, tidak akan pernah masuk. Makanya seorang santri bersama gurunya hendaklah dia dengan pandangan kehormatan. Jangan sampai dia pandangan penghinaan, melecehkan dan seterusnya. Wa ya'taqida fihi darajatul kamal fima yata'allaqu bil ilmi wad din. Dan hendaklah dia berkeyakinan bahwasanya gurunya memiliki derajat kesempurnaan dalam hal ilmu dan agama. Dalam arti jangan sampai, oh ini ilmunya sedikit, oh ini agamanya mungkin rusak. Nah, jadi jangan sampai kita berkeyakinan sehingga apa? Oh ini guru ini dia begini, maka akhirnya apa? Dia meremehkan gurunya sehingga dia tidak, atau misalkan oh ini guru ini suka begini, sehingga dia tidak mau menerima ilmu karena dia beranggapan gurunya jelek, atau beranggapan gurunya pendosa, atau beranggapan ilmu gurunya tidak banyak. Makanya kita harus berkeyakinan bahwasanya ilmu guru kita sempurna, waddin, dan agamanya juga sempurna. Fa inna dzalika aqrabu ilal intifa' bihi. Karena keyakinan kita yang demikian itu lebih mendekatkan kita dalam mengambil manfaat dari ilmunya. Jadi ketika kita menganggap guru kita baik, kemudian kita menghormati, insya Allah ilmu itu akan masuk. Tapi kalau sudah memandang guru dengan pandangan kebencian, pandangan yang jelek, nilai yang jelek, kemudian hal-hal yang negatif, maka ilmu itu tidak akan pernah masuk. Waliyadzubillah. Wa kana ba'dus salafi, dulu sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, idza dhahaba ila syaikhihi, kalau dia berkunjung kepada gurunya, ia berziarah, ia berkunjung kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in. Sebelum dia mendatangi gurunya, sebelum dia menziarahi atau bertemu gurunya, terlebih dahulu dia bersedekah. Terlebih dahulu dia berinfak. Kemudian mengatakan apa? Allahumma astur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah, sembunyikanlah aib guruku dari saya. Kalau sekarang enggak, dia cari ini guru ini apa kesalahannya, akhirnya dilaporkan ke polisi. Oh ini guru ini apa kejelekannya, akhirnya dijadikan sebagai bahan gibah. Nah, kalau para ulama, mereka bersedekah dengan niat apa?
supaya doanya dikabulkan. Jadi dia bertawassul kepada Allah dengan bersedekah. Setelah dia bersedekah kemudian mengatakan, ya Allah, ustur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutuplah, sembunyikanlah aib. Apa aib? Keburukan, kejelekan guru saya dari saya. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari saya. Jangan sampai karena saya mengetahui aibnya, saya mengetahui kejelekan-kejelekannya, sehingga keberkahan ilmu itu tidak sampai kepada saya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kuntu asfahu al-waraqata baina yaday Malikin. Saya membolak-balik al-waraqata. Asfaha itu artinya dia membolak-balik kertas, lembaran-lembaran bukunya. Baina yaday Malikin, di hadapan Imam Malik. Safhan rafiqan, dengan dengan lembut. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya membuka lembaran-lembaran kitab itu di hadapan Imam Malik dengan suara yang lembut, dengan lembut. Berarti pelan. Munite careng ketika kita buka hampir copot, Qur'annya hampir copot, kitabnya hampir copot. Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana dia takzim, bagaimana dia tunduk, hormat, rendah hati di depan gurunya. Padahal beliau adalah orang Quraisy. Orang Quraisy ini apa? Orang yang keturunan para nabi, turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quraisy. Nah, beliau di depan gurunya Imam Malik membuka kitab itu dengan safhan rafiqan, dengan lembut sekali, pelan. Haibatan lahu, karena segan kepada Imam Malik rahimahullah. Li'alla yasma'u qu'aha, supaya Imam Malik tidak mendengar suara lembaran-lembaran kertas tersebut. Jadi berusaha pelan supaya tidak didengar oleh Imam Malik suara gesekan-gesekan kertas tersebut. Bayangkan, kertas saja beliau, apalagi hal-hal yang lain. Makanya keberkahan para ulama luar biasa. Bagaimana pengagungan, penghormatan, dan ini perlu diterapkan di pondok-pondok yang Nahdlatul Ulama. Mereka betul-betul menerapkan hal tersebut, sehingga ketika mereka di hadapan guru itu betul-betul menjaga, bukan ribut, bukan melakukan hal-hal yang membuat mengganggu, kemudian merusak dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan, karena kadang salah satu yang menghalangi kita mendapatkan keberkahan, manfaat ilmu itu, ya salah satu karena kita tidak memiliki penghormatan, tidak hormat, tidak tunduk, tidak rendah diri, tidak rendah hati kepada guru. Wa qala Rabi'u rahimahullahu taala, berkata Imam Rabi' rahimahullah, wallahi, demi Allah, kata Imam Rabi', majtara'tu, saya tidak berani, an asyrabal ma', saya tidak berani minum air, wasyafi'iyu yanzuru ilayya, dalam kondisi Imam Syafi'i memandang saya. Nah, jadi saya tidak berani minum air dalam kondisi Imam Syafi'i. Dan ini dulu, zaman dulu, kita bawa panci saja, misalkan pondok kita, ini pondok kita, depan itu ya mungkin sanaknya, ini aulanya tuan guru kita, setelahnya itu pas sawah, itu pondok kita. Kita untuk masak dulu, kan kita punya sumur cuma satu. Di situ kita mandi, di situ kita masak, ngambil air semua di situ. Tidak ada WC, kalau WC ke sungai. Jadi kalau kita mau ngambil air, masak, kita sembunyikan panci kita. Kalau ada guru kita duduk di depan,
aulanya, duduk misalkan muqalah, kita sembunyikan. Itu bagaimana kita menghormati itu. Jadi tidak sembarang. Sekarang anak-anak zaman sekarang gurunya di depan lengkak loncat. Kita dulu jauh kita ini. Nah, ini sekarang anak-anak tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun. Gurunya duduk, dia berjalan, lari dan seterusnya. Nah, ini jangan dibiasakan. Kalau ada guru kita, tunggu dulu. Kita dulu mau masak ketika ada ini, kita tidak berani keluar. Tanya Ustaz Junaidi, Ustaz Muzamil, seperti itu. Jadi jangan, apalagi mau sampai kelihatan panci, kita sembunyikan. Nah, kemudian kita berjalan diam-diam pelan sampai tidak kedengeran. Dan memang kita praktikkan dulu, dan itu kita praktikkan apa yang ada di dalam kitab. Bukan sekedar kita baca kitab, kita belajar ta'limul muta'alim, kemudian kita lempar. Kita apa yang kita pelajari dari ta'limul muta'alim langsung kita praktikkan. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar teori saja kita praktikkan, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Karena beliau sangat segan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa hadara ba'du auladil khalifatil mahdi 'inda Syuraik. Sebagian anak khalifah itu presiden. Khalifah al-Mahdi, sebagian anaknya hadir bermajelis untuk nuntut ilmu pada majelisnya Imam Syuraik. Jadi khalifah atau sekarang ini presiden. Kalau presiden kan satu negara. Kalau khalifah itu beberapa negara yang dia kuasai. Puluhan negara, banyak. Kalau dulu, kalau sekarang kan sudah berbentuk presiden. Masing-masing Indonesia ada presidennya. Kalau dulu khalifah itu menguasai banyak negara. Jadi Khalifah Al-Mahdi mengirim anaknya untuk belajar kepada Imam Syuraik. Fastanada ilal haid. Nah, namanya anak raja, anak presiden, mungkin orang besar, khalifah, bersandar di tembok. Kan kita biasa kalau bertamu di guru, sandar kayak bos. Nah, bersandar. Fastanada ilal haid. Dia bersandar di tembok. Nah, dengan ini, orang kan belajar mendekat, justru dia bersandar di tembok. Wasa'alahu an hadithin. Anak-anaknya presiden, khalifah bertanya kepada Imam Syuraik tentang hadis. Falam yaltafit ilaihi Syuraik. Maka Imam Syuraik tidak mau menoleh kepada anak-anak tersebut. Jadi anak-anak khalifah bertanya tentang sebuah hadis, tapi Imam Syuraik tidak mau menoleh. Jadi tidak mau menoleh dan tidak mau menjawab. Tsumma ada fa'ada Syuraik mithla dzalik. Anak khalifah bertanya lagi tentang hadis, tapi Imam Syuraik ada Syuraik mithla dzalik. Imam Syuraik ya kembali seperti itu, tidak menoleh dan tidak mau menjawab. Faqala, kemudian berkatalah, atastakhifu bi auladil khulafa, wahai imam, apakah engkau merendahkan, apakah engkau tidak menghargai anak-anaknya presiden, anak-anaknya khalifah? Dia bertanya, engkau tidak menjawabnya, engkau tidak menolehnya. Qala la, bukan, saya tidak merendahkannya, tidak menghinakannya, tapi walakinnal ilma ajallu indallah min an ubayyi'ahu. Tapi ilmu ini sungguh sangat mulia di sisi Allah daripada saya menyanyiakannya. Ya kalau saya berikan, kalau saya ajarkan ilmu kepada orang yang sombong, ya percuma habiskan waktu. Dia nuntut ilmu, bertanya dengan cara yang salah, bersandar dengan gaya sombong. Percuma kalau saya berikan 1-2 hadis, tidak akan bermanfaat, tidak ada keberkahannya. Maka beliau mengatakan, bukan, kalau saya berikan ilmu yang mulia ini, sama halnya saya membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, tidak akan ada keberkahan, tidak ada manfaatnya.
Nah, jadi bukan saya tidak menghargai, tidak menghormati anaknya presiden, anaknya khalifah, tapi ilmu ini sangat mulia. Percuma, sayang kalau saya buang sia-sia, waktu saya buang sia-sia. Paham? Bagaimana beliau mengajarkan? Nah, seperti itu, makanya sering saya katakan, kita seorang guru harus menegur murid kita yang kurang ajar. Kita mengajarkannya, kita menjelaskannya, kita menegurnya, kita mengkritiknya. Bukan semata-mata untuk diri kita, tapi untuk kepentingan si murid tersebut. Kenapa? Jangan sampai kekurang ajarannya, jangan sampai sikap yang jelek, sikap yang buruk, kurang ajar, tidak beradab, terus-menerus, itulah yang menghalangi dia mendapatkan ilmu. Sehingga kekurang ajarannya, ketidaksopanannya, itulah yang menghalangi dia mendapatkan keberkahan ilmu. Makanya kata ulama apa? Wabil adabi tufhamul ilmu. Dengan adab, dengan sopan santun, dengan akhlak, maka kita akan mendapatkan ilmu. Nah, sekedar anak khalifah saja. Kalau sekarang kita mungkin berlomba-lomba, apalagi kalau diundang oleh bupati, Masya Allah, mereka didatangi oleh anak presiden dengan cara congkak sombong, dia bersandar saja, dia tidak mau. Kalau kita sekarang, Masya Allah, yang penting diundang atau apalagi didatangi, apalagi amplopnya tebal, sudah kita hinakan, rendahkan diri kita di hadapan pejabat. Na'udzubillah. Wa yanbaghi alla yukhatiba syaikhahu bita'il khitab. Maka sepantasnya, seharusnya seorang santri dan santriwati tidak memanggil gurunya dengan pak khitab, anta. Jadi jangan dia memanggil gurunya bita'il khitab, dengan tak panggilan. Anta mau kemana? Nah, jadi harus dengan bahasa yang halus. Jangan pakai tak khitab. Ila aina dhahabta? Kamu kemana? Jadi harus dengan bahasa yang lembut dan halus. Jangan bitak dengan anta. Wa kafi atau kafnya. Kalau hadza kita buka, berarti kita buka. Kaf atau ta. Mujarradah. Wala yunadiyahu min bu'd. Jangan memanggil guru itu dari jauh. Gurunya sudah sana, bu. Jangan memanggil guru itu dari jauh. Kita berlari dekat, baru kita ini. Gurunya sudah jauh. Apalagi tidak manggil, apalagi dengan, jadi jangan dekati. Bal yaqul, maka hendaklah dia mengatakan, mendekat dan mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, ya ustazi, ya syaikhi. Jangan langsung dia manggil wahai guruku, wahai syekhku, dan seterusnya dengan panggilan-panggilan Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, yaqulu ayyuhal alim. Dia mengatakan kepada gurunya, ayyuhal alim, wahai orang alim, ayyuhal hafid, wahai seorang hafid, wa nahwu dzalik, atau dengan panggilan-panggilan kehormatan yang dia sukai. Jadi dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Apa saja? Masing-masing daerah, masing-masing pesantren, masing-masing tempat itu berbeda-beda. Jadi kita hormati apa yang berlaku di pesantren atau di tempat tersebut. Wa yaqul, dan hendaklah dia mengatakan, ma taquluna fi kadza, wahai guruku, apa yang engkau katakan dalam masalah ini? Apa pendapatmu dalam masalah ini? Jangan kita yang sudah menentukan. Saya ingin begini. Nah, jadi ketika kita di hadapan guru, yusyawirahu, kita minta pandangan, minta pendapat, jangan langsung kita pastikan. Assalamualaikum, saya ingin begini. Nah, paling tidak, bagaimana, ada rencana begini, bagaimana pandangan, bagaimana yang terbaik, kira-kira menurut Anda begini. Jangan langsung memberikan kepastian. Wa yaqul ma taquluna fi kadza, wahai guru, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Saya punya urusan begini, saya punya acara begini. Bagaimana kalau gitu. Wa ma ra'yukum fi kadza, dan apa pandanganmu tentang hal ini? Wala yusammihi, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wala yusammihi fi ghaibatihi aidan,
dan jangan menyebut namanya. Nah, fi ghaibatihi, dalam kondisi ia tidak ada. Sekarang banyak orang kurang ajar. Jadi kalau di depan gurunya dia manggil dengan panggilan hormat. Tapi kalau sudah di luar, jadi tidak menyebut dengan panggilan, misalkan ada gurunya namanya ini. Nah, ini sering saya temukan, entah orang awam atau apa, di depan dia panggil bapak ini, bapak ini. Nah, tapi kalau sudah di luar, dia tidak sebut lagi bapak, padahal dia itu termasuk anak kecil. Nah, no Haji, misalnya Haji Muhammad atau no Haji ini. Nah, ini dia menyebut namanya di. Nah, makanya saya siapapun, entah itu guru saya atau enggak, tapi kalau dia lebih dewasa, lebih besar dari saya katakan bapak. Enggak, misalkan dengan toa, oh Haji Halil. Nah, ini kurang ajar. Orang lain saja kita perlu oh Bapak Haji Halil, atau Bapak Haji siapa Muhammad, Bapak Haji Husni. Nah, ini dengan orang lain, apalagi dengan guru. Jangan kita wala yusammihi fi ghaibati. Oh guru saya. Janganlah dia menyebutnya ketika dia tidak ada. Bismihi, dengan namanya. Illa makrunan, kecuali harus digandengkan. Bima yush'iru bita'zimihi, dengan hal yang dianggap memuliakannya. Misalkan, oh guru saya, misalkan Ustazah Fulan, atau kiai saya, atau bapak saya, dengan apa namanya, makrunan bima yush'iru bita'zimihi. Jadi ada yang dia sebutkan di awal bergandengan dengan namanya, di mana hal tersebut bisa menghormatinya. Ya qaulihi, seperti dia mengatakan qala syaikhu fulan, awil ustadzu fulan, au syaikhuna, guru kami mengatakan, au hujjatul Islam, atau hujjatul Islam, wa nahwa dzalik, atau hal-hal yang semisal dengannya. Oh guru kami telah mengatakan, dan seterusnya. Jangan dia menyebut nama. Misalkan, oh Nasrullah, jangan guru kami, kepala sekolah kami, Ustadz Nasrullah, Ustazah kami, misalkan siapa, Ustazah Laili, Ustazah. Jangan bilang, kan ada anak-anak yang kurang ajar, mungkin ada sesuatu yang bikin dia emosi, kesalahpahaman, kemudian dia membenci, akhirnya tidak menyebut gurunya dengan sebutan penghormatan. Oh itu si Laili, oh itu si Wafik, dan seterusnya. Nah, ini termasuk kurang ajar. Jadi harus kita menyebutkan namanya itu bergandengan dengan sesuatu yang kira-kira sebagai penghormatan. Oh guru kami, oh ustazah kami, dan seterusnya. Dan beginilah Islam mengajarkan kita. Jadi disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Nah, tinggal kita bagaimana. Jangan sampai kita seorang penuntut ilmu jauh dari adab-adab seperti ini. Di dalam majelis harus perhatikan. Guru itu bukan hanya saya. Semua guru yang mengajarkan kamu itu adalah guru. Paham? Nanti pas sama ustazah, sama saya, baru sama ustazah yang lain enggak? Atau guru-guru ustazah yang lain di sekolah, enggak, semuanya adalah guru. Nah, makanya saya sangat tidak suka kalau anak santri dan santriwati ketika belajar di sorak-sorak, semacam itu tidak menjaga kewibawaan guru tersebut, tidak menjaga kewibawaan majelis. Kalaupun ada sesuatu yang lucu ya ketawa, tapi wajar, bukan gemuruh. Ini bukan bukan cara yang baik. Kalau ketawa ya wajar ketawa, tapi kalau dia lebih-lebihkan sampai suaranya, itu bukan sesuatu yang wajar. Nah, ini sangat penting untuk dipraktikkan. Jangan sampai kalian seorang penuntut ilmu hanya belajar teori tapi tidak mempraktikkan. Kayak saya ketika di Putra, di Putri, kalau ada yang ini saya langsung tegur, saya tidak biarkan.
Saya tegur, yang salah, yang tidak ini saya tegur. Bukan semata-mata untuk saya, seperti yang saya katakan, supaya anak ini tidak kurang ajar, jangan sampai kekurang ajarannya terus dia lakukan, terus dia, sehingga ini yang menghilangkan keberkahan ilmunya, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Begitu. Jadi seorang guru, seorang ustazah, seorang kiai, seorang syekh harus menegur dan menjelaskan. Bukan dibiarkan. Kalau dia biarkan, apalagi nanti kalau dibiarkan, nanti akan melecehkan atau tidak menghargai gurunya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, memberikan kemudahan dan istiqamah kepada kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Kita coba sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.